Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah alayha al-ayat. Hadirin rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya kita semua masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk berkumpul kembali di tempat ini sebagai bentuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara menuntut ilmu atau thalabul ilmi di ini tempat. Mudah-mudahan niat Bapak Ibu semua yang hadir di sini itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi amalan sholihan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam tak terlupakan kita curahkan kepada junjungan kita, penerang sealam dunia, pemberantas kebatilan, pendobrak kezaliman, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'innya, sampai kepada kita yang setia kepada syariat ajaran. Hadirin rahimakumullah, kalau kita melihat seluk-beluk kehidupan di dalam rumah tangga, itu ada beberapa model, ada beberapa macam keluarga yang ada di dunia ini. Yang pertama, ada yang disebut dengan keluarga seperti hotel. Bapak Ibu tahu hotel? Pernah ke hotel? Pernah. Apa itu hotel? Hotel itu apa? Pernah ke hotel? Hotel itu tempat orang menginap, tempat orang beristirahat dikala orang tersebut berada dalam perjalanan atau dalam safar. Nah, apa yang didapatkan, fasilitas apa yang didapatkan di hotel? Tentu saja yang namanya hotel, semua fasilitas ada, dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar, dari mulai berbagai macam makanan, berbagai macam minuman, sampai kebutuhan hidup lainnya ada, karena telah disediakan oleh pihak hotel. Pengunjung hanya sampai bilang saja ini itu ini, maka akan disediakan oleh pihak hotel. Nah, begitu juga di dalam rumah tangga.
ternyata ada sebuah keluarga yang mirip seperti hotel, di mana keluarga tersebut dia memfasilitasi semua keinginan apa yang diinginkan oleh keluarga ini. Apapun dari pihak keluarga atau anggota keluarga yang diinginkan, dia berusaha semaksimal mungkin untuk memiliki, bahkan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan untuk keluarga tersebut. Mulai dari rumah yang megah, mobil yang mewah, sampai kepada pernak-pernik perhiasan yang begitu indah yang digunakan untuk gaya hidup, mulai dari harga yang paling murah sampai harga yang melambung tinggi, dia ada. Nah, inilah yang disebut dengan keluarga seperti hotel. Jadi semua fasilitas itu diadakan. Dan biasanya keluarga seperti ini yang menggunakannya adalah orang-orang tertentu, seperti orang-orang miliarder, seperti orang-orang yang menjadi pejabat yang tinggi, seperti orang-orang yang memiliki penghasilan yang tinggi. Dia membangun sebuah rumah itu laksana sebuah istana yang megah, apapun ada di sana. Ibu mau rumah seperti itu? Punya kehidupan seperti itu? Megah semuanya? Mau enggak? Mau, berarti itu normal. Karena memang secara naluri, secara fitrah, manusia itu ingin hidup di dalam kesenangan, di dalam ketenangan. Itu naluri manusia. Cuma yang jadi pertanyaannya, bisa dapat atau belum? Punya atau belum? Tentu belum, ibu ya. Nah, itu yang jadi masalahnya. Karena kita belum punya kehidupan seperti itu, tentu saja kita belum bisa merasakan hidup seperti itu. Bagaimana keadaan hidup di tempat yang mewah, bagaimana perasaan hidup di tempat yang penuh dengan kenikmatan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini berfirman dalam Quran surat Al-Hijr, la tamuddanna aynaika ila ma matana atwaja minhum wa la tanzad alaihim wahfid janaka lil mu'minin. La tamuddanna aynaika, janganlah engkau gunakan pandanganmu, matamu, ilama mata'na bihi, terhadap kenikmatan hidup yang telah kami berikan, aswaja minhum, kepada beberapa golongan. Wala tanzal alaihim, dan janganlah pula engkau bersedih atas mereka. Wahfid janahaka lil mu'minin, serta merendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Nah, di dalam ayat ini Allah melarang kita untuk melihat atau menggunakan mata kita kepada sesuatu kenikmatan orang lain yang jauh di atas kita. Lihat orang lain sudah punya ini, saya baru ini. Lihat orang lain sudah punya itu, saya baru begitu. Nah, kalau toh seperti itu, nanti yang akan timbul satu sifat sedih. Yang kedua, sifat yang tidak bersyukur kepada Allah. Makanya di sini Allah melarang la tamuddan, jangan gunakan ainaika, matamu, dengan cara membanding-bandingkan seperti itu. Apa hikmahnya ayat ini? Yang pertama, yang namanya gaya hidup itu bisa menipu. Meskipun dia itu bisa memberi kesenangan, tetapi tidak akan selamanya, hanya sebentar,
hanya sepintas. Misalkan ketika ibu membeli pakaian yang harganya jutaan buat pergi ke undangan, dipakai setiap ada undangan, dipakai bulan depan, dipakai lagi, ada undangan lagi, bulan depan dipakai lagi, lama kelamaan itu akan terasa bosan memakainya. Artinya kesenangan itu tidak akan lama, ketenangan itu tidak akan lama, dia akan ada terbatas kepada sebuah waktu. Sebulan 2 bulan kesananya bosan. Yang kedua, hikmah yang bisa diambil dari ayat ini, bahwa yang namanya kesenangan hidup itu tidak selamanya membawa ketenangan. Banyak orang yang hidup di dunia atau di keluarga yang penuh dengan kesenangan, tapi dia tidak merasakan dirinya ada ketenangan. Gelisah, takut, banyak ini, banyak itu, takut oleh ini, takut oleh itu. Misalkan itu ada seorang miliarder namanya Adolf Hitler. Dia itu adalah orang Jerman yang paling kaya raya. Kalau yang jadi ukurannya kesenangan itu adalah harta kekayaan, tentu dia adalah orang yang paling senang. Ternyata tidak bisa diukur seperti itu. Adolf Hitler ini dia melakukan bunuh diri gara-gara apa? Gara-gara masalah sepele itu, punya hutang. Padahal dia udah orangnya kaya raya, tapi gara-gara punya hutang sedikit dia tidak tenang. Akhirnya dia bunuh diri. Begitu juga artis yang terkenal Marilyn Monroe. Pernah dengar Marilyn Monroe? Itu artis yang terkenal. Dia hidup di dalam sebuah kemewahan, tetapi dengan kemewahan tersebut dia tidak bisa memberi ketenangan. Dia juga melakukan bunuh diri. Nah, jadi hikmahnya tadi, yang pertama bahwa gaya hidup itu bisa menipu. Yang kedua bahwa yang namanya kesenangan itu tidak selamanya membawa ketenangan. Dan yang ketiga yang paling penting, bahwa apabila sebuah keluarga difasilitasi dengan sesuatu yang ada, itu sama artinya dengan membuat generasi anak keturunannya yang lemah mental. Kenapa? Karena anak sudah biasa hidup di yang serba enak, serba gampang, serba mudah. Maka tidak menutup kemungkinan pada suatu hari nanti di mana anak mengalami sebuah problem, permasalahan di dalam hidupnya, dia tidak bisa mampu untuk mengatasinya sehingga dia depresi sampai bunuh diri. Nah, ini yang dikhawatirkan apabila hidup di keluarga yang serba ada. Oleh karena itu, kita harus menjaga anak keturunan kita. Meskipun kita orang yang mampu, diusahakan belajar atau diajarkan anak kita berhidup secara pedih. Dia harus bisa merasakan bagaimana cara berusaha dalam hidup. Apalagi yang namanya anak itu, dunia yang akan dihadapi anak di masa depan itu lebih berat, lebih berliku-liku dibandingkan dengan dunia yang telah dihadapi oleh orang tuanya. Makanya itu ada lagunya itu tentang anakku. Pernah dengar tentang anakku? Anakku. Kalau lagu Tiara pernah dengar? Pernah dengar ya? Lagu Tiara yang kena jika itu ya, tahu sebenarnya. Nah itu lagu Tiara. Itu lagu anakku tuh. Lagunya anakku, 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 dunia yang akan kau alami, kasama, 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 dengan dunia yang ku alami.
makin berliku-liku, liku-liku cari sekolah, liku-liku cari nafkah. Jatuh jangan berkecil hati, jadilah manusia yang sakti, cerdas, tabah, terampil. Itu soalnya sumbangnya punya enak. Karena saya bukan artis, Bu. Nah, jadi itu, Bu, jaga anak keturunan kita. Meskipun kita orang makmur, tapi diusahakan kepada anak kita itu dilatih hidup bersih. Bagaimana caranya? Suruh anak kita minimal dia bekerja sendiri, caranya mencuci pakaian sendiri. Meskipun nanti hasilnya pakaian itu yang didapatkan tidak sesuai seperti yang kita harapkan, misalkan masih kotor, itu tidak jadi masalah karena bukan itu tujuan kita. Tapi tujuan kita itu adalah biar anak ini punya kemauan, punya kreatif untuk melakukan suatu pekerjaan nanti apabila sudah dewasa. Jadi jangan disamakan dengan hasil kita. Pak, ya ini hasilnya jelek, pakainya masih jelek, nggak usah. Kalau ingin bersih ya udah bersih aja, pakai mesin cuci. Tapi yang dituntut oleh kita kepada anak ada kreativitas kita, kreativitas anak untuk melakukan sebuah pekerjaan. Mau mencuci pakaian silakan, mau disuruh anak membersihkan lantai silakan, menyapu lantai silakan. Meskipun masih ada sampah misalkan di lantainya, oleh kita jangan dijustifikasi bahwa ini pekerjaan kerja. Itu artinya dia menjatuhkan mental anak, sehingga anak tidak mau lagi melakukan sebuah perbuatan seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan keluarga seperti hotel. Keluarga yang difasilitasi dengan berbagai macam fasilitas yang ada. Yang kedua, ada yang namanya keluarga seperti rumah sakit. Tahu rumah sakit? Tahu. Pernah ke rumah sakit? Pernah. Ada apa di rumah sakit? Satu, di rumah sakit itu tentu saja ada yang namanya dokter. Yang kedua, di rumah sakit itu tentu saja ada yang namanya perawat. Yang ketiga, di rumah sakit itu ada yang namanya pasien atau orang sakit. Seorang dokter, dia tidak akan mau melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang perawat. Begitu juga seorang perawat tidak akan mau melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang dokter. Mereka punya tugas masing-masing, punya sifat egonya masing-masing. Jika ibu bapak sakit bilang ke dokter, dokter saya ingin cabut perban saya ingin obati luka saya, dokter tidak akan mencabut perban atau ikusan, tapi dokter akan menyuruh perawat untuk dicabut atau menyuruh perawat untuk mengambil perban. Karena dia merasa diri seorang dokter, tugas saya hanya memeriksa, mengasih resep. Begitu juga kalau seandainya ibu bilang ke perawat bahwa saya harus diperiksa, minta diperiksa, minta resep obat, perawat tidak akan mengasih resep obat. Karena dia tugas seperti itu adalah tugas seorang dokter. Nah, artinya di sini baik dokter ataupun perawat itu dia punya sifat egonya masing-masing. Begitu juga ketika ibu atau bapak sakit berius kesakitan, itu dokter tidak akan bisa merasakan penyakit ibu. Dokternya masuk cuek saja, hare-hare. Padahal kita sedang berius aduk-aduk dokter menyampaikan saja. Nah, begitu juga di dalam sebuah rumah tangga. Ada rumah tangga yang seperti dokter, di mana seorang suami itu sudah tidak memperhatikan keadaan istrinya lagi. Begitu juga sebaliknya, seorang istri tidak juga memperhatikan keadaan suami.
Maka jika itu yang terjadi, akan ada sebuah masalah baru, di mana seorang suami itu mencari perhatian di luar rumah. Begitu juga seorang istri akan juga mencari perhatiannya di luar rumah. Kalau seandainya antara suami dan istri sudah tidak ada saling perhatian, punya sifat egonya masing-masing. Begitu juga seorang anak. Kalau seorang anak sudah tidak diperhatikan lagi oleh orang tuanya, maka anak tersebut akan mencari perhatian juga di luar rumah dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang disebut kenakalan remaja, menyimpang, masuk ke dalam bergaul dengan orang-orang yang penyalahgunaan obat-obatan, obat terlarang. Itu akibat tidak adanya perhatian dari orang tua. Oleh karena itu, untuk mengatasi seperti ini, Rasulullah SAW telah bersabda, Innallaha kulur ra'in ama istarakahu ahfadhu al-baik. Innallaha, sesungguhnya Allah, sa'ilun kulir ra'in, akan bertanya kepada setiap pemimpin, ama istarakahu, atas apa yang dipimpin. Ahfadhu al-baik, apakah dia memperhatikannya atau tidak. Seorang suami, dia merupakan pemimpin di keluarganya. Seorang ibu, dia merupakan pemimpin di rumah tangganya. Seorang anak, dia juga merupakan pemimpin bagi dirinya sendiri. Kalau dia tidak bisa memperhatikan dirinya sendiri, tidak bisa memperhatikan apa yang dia pimpinnya, tentu itu akan jadi masalah baru bagi dia. Itu adanya sebuah kehancuran ataupun sesuatu yang bisa mengakibatkan dia itu rugi. Nah, inilah keluarga yang seperti rumah sakit. Jadi tidak adanya saling perhatian antara sesama keluarga. Yang ketiga, ada keluarga seperti kuburan. Tahu bu kuburan? Tahu. Apa itu kuburan? Pernah ke kuburan bu? Pernah. Apa itu kuburan? Kuburan itu tempat tinggalnya orang yang sudah mati, tempat tinggalnya orang yang sudah wafat. Di sana tidak ada lagi sebuah komunikasi, baik antara yang hidup ataupun yang mati. Misalkan ibu punya tetangga yang sudah meninggal dunia, tiba-tiba itu orang yang sudah meninggal dunia itu menelepon ke ibu tengah malam, ya, tengah malam menelepon, kalau habis sejenak, apa yang terjadi itu? Tentu saja ibu akan merasa ketakutan, takut tuh. Jadi kalau yang namanya orang mati itu tidak akan berkomunikasi. Jangankan berkomunikasi antara orang yang hidup dengan yang mati, bahkan antara orang yang mati dengan yang mati juga tidak akan berkomunikasi. Misalkan si A yang sudah meninggal dunia yang mengatakan bahwa saya kuburannya enak sih di sini, ayo main dong. Semua punya tanggung jawabnya masing-masing di alam kubur. Mungkin dia bisa mendapatkan nikmat kubur, mungkin dia juga bisa mendapatkan azab kubur. Nah, begitu juga di dalam sebuah rumah tangga, di dalam sebuah keluarga. Ada sebuah keluarga yang seperti kuburan, yaitu telah mati perasaannya. Seorang suami telah mati perasaannya, seorang istri telah mati perasaannya,
seorang anak juga telah mati perasaannya. Rasa sayangnya, rasa cinta, rasa sukanya itu sudah tidak ada. Sehingga mengakibatkan keluarga tersebut itu tidak adanya sebuah komunikasi. Meskipun dia hidup di tempat yang sama, di rumah yang sama, di ruangan yang sama, tapi tidak ada sebuah komunikasinya. Kata orang Sunda biasanya disebutnya pisah ranjang. Pisah ranjang itu bukan berarti tidurnya berpisah, mungkin satu kasur, tapi tidak ada sebuah komunikasi, ngobrol. Apalagi zaman sekarang, zaman gadget. Iya. Apalagi zaman sekarang, zaman gadget. Ada suami asik dengan dunianya sendiri, main HP. Istrinya juga sama, asik dengan dunianya sendiri, main HP juga. Padahal suami dan istrinya ada di samping, tapi malah asik main gadget, gitu, main HP. Begitu juga anaknya. Nah, artinya di sini sudah tidak ada komunikasi lagi. Untuk mengatasi seperti itu, sekali-kali kalau keadaannya seperti itu, coba WA, telepon. Meskipun kita dekat juga, telepon istri kita, telepon suami kita. Ayah lagi ngapain? Mungkin dia kaget. Telepon daripada itu, ya kita duduk dekat, tapi tidak ngobrol. Ini dunianya asik sendiri, dia dunianya asik sendiri. Nah, oleh karena itu, kenapa Rasulullah mengatakan la taj'alu buyutakum kubur. Janganlah engkau jadikan rumahmu seperti kuburan. Kenapa? Karena tadi kuburan itu tidak ada sebuah komunikasi. Jangankan tidak ada komunikasi, bapak sama ibu pak baut-baut, tahu tuh pak baut-baut? Jangan lama-lama seminggu hidup itu tidak akan terasa nyaman di dunia itu, gara-gara masalah yang sepele. Apalagi kalau sudah tidak ada komunikasi. Makanya kata Rasul, jangan jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Harus ada komunikasi, baik komunikasi sesama keluarga ataupun komunikasi kepada Maha Pencipta. Itu jangan lupa. Kita mengeluh, berkomunikasi kepada Allah. Apapun yang terjadi, apapun yang kita inginkan, berkomunikasilah kepada Allah. Jangan diam. Karena komunikasi itu salah satu alat untuk mengetahui permasalahan kita. Nah, itu adalah tipe keluarga yang seperti kuburan. Yang keempat, itu ada keluarga yang seperti sekolah. Apa itu sekolah? Sekolah itu adalah tempat untuk belajar. Sekolah itu adalah tempat untuk mencari ilmu, bukan tempat untuk menitipkan anak. Ada bu yang menitipkan anak di sekolah? Ada banyak, apalagi bu orang tua dahulu. Kalau punya anak yang susah diatur, itu orang tuanya selalu menakut-nakuti anaknya dengan cara mau dimasukkan ke pesantren. Awas deh kalau nakal, mama masukin pesantren. Itu pasti ada keluarga seperti itu. Itu orang tua dahulu. Nah, seperti keadaan seperti itu, cara-cara menakuti seperti itu zaman sekarang tidak berlaku. Anak tidak akan takut dimasukkan ke pesantren. Nah, jadi intinya yang namanya sekolah, dimanapun kita berada, dimanapun anak ibu disekolahkan, tentu yang namanya sekolah, satu adanya pendidik yang disebut guru, yang kedua adanya anak didik yang disebut murid. Nah, kedua-duanya ini tentu memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Ibu punya anak disekolahkan ke SD selama 6 tahun.
terus disekolahkan ke SMP selama 3 tahun, dilanjutkan ke SMA selama 3 tahun juga, bahkan dilanjutkan lagi kuliah selama 4 tahun. Maka selama itu juga anak ibu punya rasa tanggung jawab yang harus diselesaikan sebagai anak didik atau sebagai pelajar. Gak ada lebih dari itu. Misalkan ada seorang anak, dia sudah keluar dari SD, dia sudah kuliah, tiba-tiba datang ke SD, mengirim sebuah tugas, Pak, ini tugas saya yang waktu kelas 3 SD belum, tidak ada. Karena anak sudah merasa bahwa saya sudah keluar dari SD, itu artinya sudah beres. Tanggung jawab saya belajar di SD. Anak kalau sudah keluar di SMP itu sudah beres tanggung jawabnya di SD. Begitu juga seorang guru, dimanapun dia mengajar, berapapun dia mengajarnya, tentu dia juga punya tanggung jawab, yaitu mendidik anak didiknya sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Tidak ada seorang guru mendidik anaknya sampai dewasa, tidak ada. Yang ada itu adalah orang tua. Kalau orang tua itu sepanjang masa mendidik anak. Kalau yang namanya guru mah dibatasi. Nah, apa artinya ini? Artinya apabila dia telah menyelesaikan satu tugas, maka telah selesai pula tanggung jawabnya. Begitu juga di dalam sebuah rumah tangga. Ada keluarga yang seperti sekolah, apabila dia telah menyelesaikan tugasnya, maka telah selesai tanggung jawabnya. Seorang suami, dia tugasnya mencari nafkah. Seorang istri, dia tugasnya bekerja di rumah tangganya. Tetapi kedua orang ini tidak punya rasa atau tidak punya keinginan untuk saling membantu. Mentang-mentang saya sudah bekerja, sudah mencari nafkah, biarin itu mah kerjaan istri. Mentang-mentang saya seorang istri sudah bekerja, tidak mau bantu suami, itu mah pekerjaan suami. Tidak boleh seperti itu. Nah, ini artinya keluarga seperti ini seperti sekolah aja. Sudah beres tanggung jawab, sudah melakukan sebuah pekerjaan, maka sudah beres pula tanggung jawabnya. Nah, ketika di dalam Islam, boleh tuh kalau suami membantu seorang istri di rumah tangganya? Boleh enggak? Boleh. Kalau seorang suami membantu pekerjaan seorang istri di rumahnya, itu boleh. Yang tidak boleh itu menyuruh kepada suami, ayah tolong cuci pakaian, itu nggak boleh. Ayah tolong kepel, nggak boleh itu. Kenapa? Ini sudah jelas dalam Quran, arizalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu pemimpin bagi perempuan. Bima qadallahu ba'dukum li ba'din ala ba'din. Karena Allah telah melebihkan antara laki-laki dengan perempuan, antara sebagian dengan sebagiannya lagi. Wa bima anfaqu min amwalihim. Dan laki-laki itu telah memberikan nafkahnya kepada mereka. Ya, ada pun ibu, kalau misalkan suami mau membantu, ya silakan, jangan dilarang. Itu pernah Rasulullah ketika melihat Aisyah itu sedang sibuk bekerja di rumahnya, pakaian Rasulullah itu sobek, maka oleh Rasulullah dijahit sendiri. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau jahit sendiri pakaiannya? Kata Rasul, aku takut membuatmu repot, aku takut kamu sibuk. Oh tidak ya Rasulullah, biarkanlah aku yang mengerjakan. Nah, itu artinya saling perhatian. Tapi kalau kita misalkan ada suami rajin, tiba-tiba rajin yang biasanya cuek-cuek saja,
tiba-tiba rajin, mungkin kita akan bilang kepada anak kita, biarin si ayah lagi rajin, yang diganggu. Itu seperti itu. Tapi kalau Aisyah dia merawatkan diri. Ya. Itulah yang disebut dengan keluarga seperti sekolah. Apabila dia tidak tidak saling memperhatikan, atau apabila dia telah melakukan pekerjaan, dia sudah lepas tanggung jawabnya tanpa ada rasa keinginan, kemauan untuk saling menolong dan bantu-membantu. Nah, yang kelima itu ada yang disebut keluarga seperti masjid. Ini merupakan keluarga yang paling bagus. Kenapa? Karena di masjid itu adanya ketakwaan. Di masjid itu adanya keimanan. Di masjid itu adanya ketenangan dan ketentraman. Tidak ada di masjid orang berantem, tidak ada. Tidak ada di dalam masjid orang melakukan jual beli, tidak ada. Tidak ada di masjid orang menagih hutang, tidak ada. Nanti kalau ibu punya hutang misalkan, maka sembunyilah di masjid. Orang akan tahu bahwa di masjid itu bukan untuk menagih hutang. Paling nanti pulangnya ditagih. Nah, jadi di masjid itu merupakan sebuah ketenangan. Nah, di sini ada sebuah keluarga yang memiliki masjid, di mana dia menjadi fondasi dasarnya itu adalah keimanan dan ketakwaan. Keluarga seperti ini dia akan memilah dan memilih mana perbuatan yang bisa mengantarkan kita kepada perbuatan yang baik. Dia membuat generasi keturunannya juga generasi yang baik. Dia fokuskan kepada keimanan, seperti kisah Luqmanul Hakim. Siapa itu Luqmanul Hakim? Luqmanul Hakim itu adalah orang biasa seperti kita. Dia bukan seorang nabi, bukan juga seorang malaikat. Tetapi nasihat-nasihatnya ini oleh Allah diabadikan dalam Al-Quran. Seperti dalam Quran surat Luqman, Allah berfirman, wa iqala Luqman li ibnihi wa huwa yusuf, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim, wa wasaina insana bi walidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskuri wali walidayka ilayal masuk. Wa in qala Luqman li ibnihi, dan ketika Luqman dia bercerita mengasih tausiah kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, karena sesungguhnya syirik itu kezaliman yang besar. Nah, ini prioritas yang pertama yang dilakukan oleh Luqmanul Hakim ketika membentuk sebuah anak menjadi manusia. Dia adalah menanamkan di dalam hatinya sebuah ketauhidan. Maka kata Allah, wa wasainal insana biwalidayhi, dan kami telah memerintahkan kepada mereka itu untuk berbuat ihsan, untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Kenapa? Karena amaluhu ummuhu, karena ibunya itu adalah yang mengandungnya. Wahnan ala wahnin, mengandungnya dalam keadaan lemah dan begitu lemah. Wa fisaluhu fi amaini, dan dia mengapihnya selama 2 tahun. Aniskuri walidayka, oleh karena itu bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, ilayal masir, karena engkau akan kembali kepadaku.
Hadirin rahimakumullah. Nah, di dalam ayat ini ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama, kita tidak boleh menyekutukan Allah. Ini adalah penanaman tauhid yang dilakukan oleh Luqman kepada anak. Artinya anak tersebut harus betul-betul ibadah kepada Allah, betul-betul takwa kepada Allah, takwa tuqatihi, takwa yang sebenar-benarnya. Kalau seandainya seorang anak sudah menancap keimanannya di dalam hati, dia tidak akan mau melakukan kejahatan, dia tidak akan mau melakukan maksiat, minimal bicara dusta. Dia tidak akan mau melakukan seperti itu, karena dia merasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah mengawasinya bagi dia, baik dalam keadaan diri sendiri ataupun di tempat yang ramai. Yang kedua, hikmah yang bisa diambil dari pelajaran ini, yaitu kita harus senantiasa berbuat baik kepada orang tua kita. Kenapa? Karena orang tua kita itu adalah yang memiliki jasa yang besar. Dia yang mengandung, yang melahirkan kita. Meskipun bapak ibu sudah punya anak, meskipun bapak ibu sudah punya cucu, tapi di depan mata orang tua kita itu kita tetap disebutnya anak. Oleh karena itu, kita sebagai anak, meskipun kita punya anak, tapi kita harus berbuat baik kepada orang tua kita. Bahkan kalau lihat zaman sekarang, itu banyak anak yang tidak patuh. Seorang sudah masang pelak kalau jangan sepuh. Itu gara-gara hal yang sepele. Gara-gara nggak dikasih uang jajan, gara-gara nggak dikasih HP, anak berani memukul, menghina orang tuanya. Kalau seperti itu, maka anak tersebut itu termasuk kepada kategori anak yang durhaka. Maka kalau dia sudah melakukan dosa kepada orang tuanya, dosanya itu nanti akan dibalas langsung di dunia, tidak akan dinanti-nantikan di akhirat. Kata Rasul, kullu dzunubin yu'akhirullah. Setiap dosa itu akan diakhirkan oleh Allah. Masya'a ilal yaumil qiyamah, sampai datang hari kiamat. Kalau orang mencuri, nanti dosanya dibalas juga nanti di akhirat. Kalau orang memukul, nanti dosanya akan dibalas di akhirat. Tapi ada dosa yang tidak akan diakhirkan. Ila, kata Rasul, ilal bagi, kecuali yang pertama al bagi. Apa itu al bagi? Yaitu orang yang zalim, orang yang suka beraniaya kepada sesama manusia. Yang kedua, wa uquqal walidain, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Yang ketiga, wa qati'atal rahim, dan orang yang memutuskan silaturahmi keluarga. Maka ketiga orang ini, kata Rasul, dosanya akan diperlihatkan di dunia qoblal maut, sebelum dia itu meninggal dunia akan diperlihatkan. Makanya ketika seorang ibu dia marah kepada anaknya, jangan asal bicara. Begitu juga ketika seorang ayah marah kepada anaknya juga, jangan asal bicara. Karena ucapan yang dikeluarkan oleh ibu bapaknya itu akan menjadi kebuktian. Radallahu fi radal walidain, keridhaan Allah itu berada dalam keridhaan orang tua. Wasaqatallahu fi saqatil walidain, dan kebencian Allah itu berada dalam kebencian orang tua. Jadi diusahakan berbicaralah yang baik meskipun kita sedang
marah. Nah, yang ketiga, hikmah yang bisa diambil yaitu bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, barang siapa yang bersyukur kepadaku, maka kami akan menambahkan nikmatku kepadamu. Tetapi barang siapa yang kufur terhadap nikmatku, inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksaanku sangat pedih. Nah, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah. Selain itu juga kita juga bersyukur kepada manusia, kepada sesama orang yang telah memberi jasa kepada kita. Karena ada sebuah hadis, tidak termasuk syukur kepada Allah jika orang tersebut tidak bersyukur kepada manusia. Makanya jangan dihilangkan jasa orang lain, meskipun sekecil apapun kita hargai, kita hormati. Nah, inilah ajaran-ajaran yang dilakukan oleh Luqmanul Hakim ketika dia mengajarkan kepada anaknya. Dan ini sejalan dengan tadi di dalam mukadimah, yaitu Quran surat At-Tahrim ayat 6, atau surat yang tadi dibaca oleh ibu yang membaca Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum naro, dan keluarga kalian dari sisa api neraka. Wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha, yang mana bahan bakarnya neraka itu adalah batu dan manusia. Nah, di sini di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk menjaga dirinya sendiri, prioritaskan dirinya sendiri dari api neraka. Baru setelah itu wa ahlikum naro, yaitu keluarga, ahlun, keluarga. Nah, di dalam bahasa Arab, keluarga itu ada yang menggunakan kalimat usratun, ada yang menggunakan kalimat alun, ada yang menggunakan kalimat ailatun. Ailatun, kalau kita lihat secara kebahasaan linguistik, kita melihat secara ilmu bahasa, ilmu linguistik, itu akar katanya dari kalimat ailun. Itu satu akar kata dengan ailun, asal katanya dari alun, artinya kekurangan. Kalimat ailun itu hanya dipakai dalam Quran surat Wadduha, cuma satu-satunya. Wa wajadaka ailan fa'adna. Maka kata Allah, wa wajadaka ailan fa'adna, dan kami telah mendapatkanmu dalam keadaan kekurangan. Fa'adna, oleh kami diberi kecukupan. Nah, keluarga disebut ailun karena yang namanya keluarga itu saling membutuhkan. Seorang suami, seorang laki-laki membutuhkan perempuan, perempuan membutuhkan seorang laki-laki. Dan jangan takut ketika berumah tangga, takut kekurangan, jangan takut, karena Allah akan menjamin semua rezekinya bagi manusia. Nah, makanya itu disebutnya kalimat ailun. Yang kedua, keluarga itu bisa disebut usratun, asal katanya dari sa'iro. Sa'iro itu artinya tawanan. Kenapa keluarga disebut tawanan? Karena yang namanya keluarga itu sudah terikat oleh akad nikah. Orang tidak bisa melakukan seenaknya, beda ketika dia masih lajang, beda ketika dia masih gadis, masih bujang, beda.
Kalau sebelum nikah orang bebas melakukan apa saja. Pulang malam juga tidak akan ada yang memarahi. Tapi kalau sudah menikah itu dibatasi oleh waktu. Kalau seandainya seorang suami dia melakukan sebuah pekerjaannya sama seperti budak, saya yakin istrinya dia akan marah. Misalkan pulang berangkat pagi, pulangnya pagi lagi, pasti dia akan marah. Kecuali kalau kerja mah tidak akan marah gitu. Tapi ini masih enaknya pergi dan itu pasti dia akan marah. Oleh karena itu dia ada sebuah tanggung jawab kepada keluarganya, tanggung jawab terhadap istrinya, tanggung jawab kepada anaknya. Begitu juga seorang istri punya tanggung jawabnya masing-masing. Dan yang terakhir itu keluarga disebutnya akhlun. Akhlun itu dari kata akila, artinya senang atau bisa diartikan pengikut. Nah, kalimat akhlun ini biasanya berhubungan dengan tempat atau terikat dengan tempat, terikat dengan hobi, terikat dengan kesukaan, baik itu kesukaan yang bagus ataupun kesukaan yang jelek. Contoh misalkan ibu resep arisan, suka arisan, di mana-mana jual datang, dari Palembang datang ikut arisan, dari Soreang ikut arisan, dari Bagahayu ikut arisan. Maka ibu-ibu itu semua disebutnya akhlun, keluarganya keluarga arisan. Ibu datang ke tempat, ke masjid untuk mengaji, di mana-mana mengaji. Orang ikut mengaji dari mana-mana datang mengaji, maka itu juga disebutnya akhlun, artinya keluarga mengaji. Itu namanya akhlun. Akhlun itu tidak selamanya berbentuk yang positif, ada juga yang berbentuk negatif. Kalau orang satu hobi melakukan dosa, maka disebutnya akhlun juga. Akhlun dalam bermaksiat, namanya juga akhlun. Makanya dalam Quran itu ada akhlun jannah, ada akhlun. Ada kelompok ahli surga, ada kelompok ahli neraka. Itu. Meskipun akhlun ini tidak terikat oleh nasab, tetapi kalau dia terikat oleh hobi, terikat oleh tempat, maka disebutnya akhlun. Seperti sekarang anak ibu disekolahkan ke SD umum, ada yang kelas 1, ada yang kelas 2, ada yang kelas 3. Itu merupakan keluarga besar, disebutnya keluarga SDIP Ummul Mukminin. Meskipun itu bukan satu nasab, meskipun itu bukan keturunan kita, satu keturunan, tapi semuanya termasuk kepada akhlun. Begitu juga kenapa ketika Nabi Nuh itu melihat anaknya yang bernama Kan'an, dia mengatakan, Robbi inna inabni min akhi. Kata Nabi Nuh itu, wahai Tuhanku, sesungguhnya dia itu anakku. Siapa Kan'an? Kan'an itu sedang dalam keadaan sedang berada di dalam sungai yang banjir yang besar. Maka Allah berfirman, ya Nuh, innahu laisa min ahlika. Sesungguhnya mereka itu, dia itu laisa min ahlika, dia itu bukan dari keluargamu yang baik-baik. Padahal Kan'an ini adalah keturunan Nabi Nuh, tapi sifat dan perilakunya beda. Kalau Nabi Nuh mengajak kepada kebaikan, tapi Kan'an malah menolak kebaikan. Dia dilahirkan dari seorang ibu yang sama, tetapi kata Allah, kalau itu beda profesi, beda cita-cita, beda harapan, itu tidak termasuk kepada akhlun. Makanya menggunakannya akhlun.
Oleh karena itu, di dalam ayat ini Allah berfirman, memerintahkan kepada orang yang bertemu, anfusakum, jaga diri kalian sendiri, wa ahlikum naro, dan keluarga kalian. Karena bisa jadi ini kalimat akhun keluarga ini yang jadi pemerannya adalah dari keluarga sendiri. Mungkin dari suaminya yang jadi hambatan, mungkin dari istrinya yang jadi hambatan, mungkin juga dari anaknya yang jadi hambatan ketika dia melaksanakan ajaran syariat agama. Nah, inilah fungsinya sebuah keluarga. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diberikan oleh Allah menjadi keluarga yang beriman, keluarga yang bertakwa, keluarga yang bisa berkumpul lagi nanti di akhirat, bisa berkumpul lagi nanti di surga. Dan mudah-mudahan juga kita semua diberi keturunan yang soleh, keturunan yang baik, keturunan yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kita tutup saja dengan doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.